kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman tim pujian penyembahan yang sudah melayani dengan luar biasa. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan ya buat saya untuk boleh melayani kembali saudara di tempat ini. Dan saya akan mengajar saudara tentang kesetiaan atau setia. Tapi setia yang saya mau ajarkan di sini adalah setia menurut ukurannya Tuhan. Ya, kenapa saudara? Next. Karena setia menurut ukuran manusia itu seringkali cuma diukur dengan yang namanya waktu. Ya. Misalkan saudara ke gereja di tempat ini, wah sudah berapa lama Pak di tempat ini, bergereja di tempat ini? Oh saya udah 10 tahun Pak, saya udah 15 tahun, bahkan mungkin ada yang 20 atau 30 tahun. Ya. Ketika kita dengar kayak gitu kita kagum dan kita ngomong, Bapak ini setia ya, Ibu ini setia ya. Kenapa kita mengatakan beliau itu setia? Karena kita cuma ngelihatnya dari waktunya lama di tempat ini, betul ya? Nah demikian juga ketika saudara misalkan bekerja, ya, saudara kerja, berapa lama di pekerjaan? Waduh saya ini kerja Pak ya sejak dulu papanya, sekarang anaknya, saya tetap di sini Pak. Artinya udah 50 tahunan, 40 tahunan. Dan kita ngomong waduh Bapak ini setia ya, Ibu ini setia ya, luar biasa gitu ya. Nah di rumah tangga juga gitu saudara. Ada orang-orang yang merayakan ulang tahun pernikahan perak, pernikahan emas, ya di atas itu ada apa? Pernikahan apa? Berlian ada ya, itu berapa Bu? 60 tahun ya, 60 tahun ya. Ketika kita datang di undangan orang yang merayakan pernikahan yang 25, 50, 60 kita kagum dan kita ngomong, wih setia ya. Sampai kakek nenek udah punya cucu, punya cicit, bahkan mereka tetap bersama. Kita melihat mereka setia. Tapi apakah ukuran setia menurut Tuhan itu kayak gitu? Nah kita perlu belajar hari ini. Supaya kesetiaan yang menurut kita ini cuma diukur dengan yang namanya waktu. Ini enggak salah loh saudara. Ya, ukuran setia menurut waktu ini enggak salah. Tapi kurang lengkap. Ya. Karena ini cuma menurut ukuran kita saja biasanya. Nah menurut ukuran Tuhan setia itu seperti apa? Nah kita akan belajar hari ini ya. Yuk kita lihat sama-sama di perumpamaan tentang talenta. Next. Ya. Perumpamaan tentang talenta. Saya enggak akan bacakan semua ayatnya. Karena saudara saya percaya kebanyakan sudah tahu cerita ini. Ya. Saya bacakan ayat yang ke-14 sampai ini mestinya sampai 30. Tapi saya bacakan 2 ayat pertama saja, 14-15. Oke. Matius 25 ayat 14-15, coba saudara kalau ada Alkitab saudara bisa buka Alkitab saudara. Supaya paling enggak saudara tahu cerita ini, ya perumpamaan tentang talenta. Oke, sudah dapat? Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya. Cerita ini kita semuanya udah banyak yang tahu, ada seorang tuan yang kaya raya, dia mau pergi ke negeri yang jauh gitu ya. Dia panggil hamba-hambanya. Ada 3 hamba yang dia panggil. Hamba yang pertama, kedua, dan ketiga. Hamba yang pertama dikasih 5. Hamba yang kedua dikasih 2. Hamba yang ketiga dikasih 1. Masing-masing menurut kemampuannya. Ya. Dan kalau kita baca selanjutnya kita akan tahu yang 5 dan yang 2 mengembalikannya double. Karena mereka mengerjakan dengan baik dan mereka mengembalikannya double. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, tapi yang 1 tetap cuma 1. Ya, bahkan kemudian udah kayak gitu ngata-ngatain tuannya lagi. Tuan ini ya jahat, tuan ini mau menuai di tempat tidak menabur. Wah, dia ngilok-ngilokno gitu ya. Ya ngata-ngatain tuannya saudara. Akhirnya apa? Apa yang ada pada orang ini walaupun cuma 1 diambil. Sehingga dia enggak punya sama sekali. Diberikan kepada yang 10 saudara. Nah saya tertarik membahas
cerita ini karena selanjutnya kalau saudara baca, yang dapat 5 dan yang dapat 2 itu dikatakan gini, hai kamu hamba yang baik dan setia. Ya, jadi kita akan belajar hari ini dari kisah ini, setia menurut Tuhan itu kayak apa sih? Ya, ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama, next. Ayat yang ke-21 ya, saya bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Setia menurut ukuran Tuhan, catat ini. Yang pertama, setia menurut ukuran Tuhan itu adalah ketika saudara setia dengan perkara yang kecil yang Tuhan percayakan di tangan saudara. Oke, banyak orang itu kepinginnya cepat gede, cepat sukses, cepat kaya raya, dan cepat naik. Betul enggak? Semua orang pinginnya kayak gitu. Tapi dengar baik-baik pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, setia menurut ukuran Tuhan, engkau itu setia dari hal kecil yang Tuhan percayakan di tanganmu. Jadi pingin cepat kaya, pingin cepat soge, pingin cepat naik, pingin cepat besar, saya kasih tahu, itu bukan caranya Tuhan. Engkau harus setia dalam perkara kecil yang Tuhan sudah berikan di tanganmu. Kenapa? Karena Tuhan gak mau hatimu serakah. Kunci dari semua orang yang pingin gede, pingin cepet, pingin naik dengan singkat, saya kasih tahu, itu cuma satu, hatinya serakah. Ya, bukan cuma saudara kok. Saya juga ngalami. Jadi saya cerita ini bukan untuk menghakimi saudara, supaya kita bertobat bareng-bareng. Suatu hari saya pergi ke Jakarta, ketemu teman saya di sana. Terus teman saya ini nawarin saudara, Dra, mau melok bisnisku enggak? Bisnis apa? Ini loh, aku punya bisnis, kamu taruh duitmu di tempatku, ya, di perusahaanku sekian. Nanti tiap bulan kamu dapat 30%. Misalkan kamu naruh duit ya 10 juta, nanti kamu dapat 30%. 30%-nya 10 juta itu berapa saudara? 3 juta. Tiap bulan kamu dapat 3 juta. Jadi kamu dalam waktu 3-4 bulan duit modalmu udah balik, tinggal kamu menikmati nanti ke depannya. Siapa sih enggak tertarik saudara? Ya namanya wong iso hitung-hitungan ya. Wih 10 juta, 3 bulan balik, gak pakai kerja lagi. Gak pakai usaha apapun, siapa yang gak mau saudara? Wih tertarik kan saya. Tapi untungnya saya sama istri itu punya perjanjian gak tertulis. Perjanjiannya adalah kita itu mau belajar dalam segala hal di dalam hidup pernikahan kita. Sepakat. Sepakat itu apa? Sepakat itu dua-duanya harus yes, baru jalan. Kalau salah satu no, enggak jalan. Ya. Nah, saya ngomong sama istri saya. Non, ini ono bisnis menarik nih. Ya. Kita enggak perlu kerja keras, kita enggak perlu usaha keras-keras, ya. Kita cuma taruh duitnya dan kita bisa dapatkan banyak. Ya, istri saya mungkin dengar di telepon ya, waktu itu saya telepon dia karena dia enggak ikut ke Jakarta, ya. Dia mungkin senyum-senyum aja mungkin. Terus saya ceritain semuanya. Kesimpulannya dia cuma ngomong gini, ojo percaya, itu mbojo, itu enggak kira bener. Loh apa? Ya, saya masih berusaha ingin mengambil kesempatan itu saudara. Istri saya cuma bilang gini, enggak mungkin. Orang ngasih bunga yang segede itu enggak mungkin. Bank aja loh, bunganya paling mek piro persen. 2,5-3%. Lah kok orang berani ngasih sampai segitu gedenya? Dari mana duitnya? Saudara, istri saya ngomong gini, paling itu bohong
Dan orang masuk ke sana, nanti yang terakhir-terakhir itu loh, sing sakno, sing pasti hilang. Saya mulai sadar, iya kayak bener nih bojoku. Gak salah milih bojo aku. Ya, akhirnya apa saudara? Ya udah, saya nggak jadi. Saya ngomong sama teman saya, sorry ya, aku gak bisa ikut. Dopo, oh eman loh ini Indra. Wah ini kamu naik sadu eman loh kamu gini. Iya, karena aku sudah sepakat sama istriku, kalau istriku enggak, kita juga enggak. Oh ya wes, enggak apa-apa, terserah gitu ya. Saudara tahu, beberapa bulan kemudian, ketangkep polisi itu orang-orangnya. Karena memang itu enggak benar. Nah saudara dengar baik-baik, Tuhan ngajarin kita, itu dari hal kecil. Bapak Ibu yang kerja, dengar baik-baik, ojo serakah. Serakah ini penyakit di hati kita. Saya punya teman di gereja saudara, dia pensiun, dia dikasih pensiun oleh perusahaannya sekian ratus juta. Dan dia ketipu dengan model yang kayak saya tadi loh saudara. Ada orang yang ngiming-ngimingi kayak gitu. Ya, namanya dia udah pensiun, pinginnya duitnya itu muter karpe dewek, tapi ento gitu ya. Tapi ternyata apa saudara? Dia ditawari yang kayak gitu, dia ikut saudara. Dan kurang ajarnya bisnis yang model gini, sebulan 2 bulan dikasih. Tapi bulan ketiga mulai seret, bulan keempat mulai bulet, bulan kelima hilang. Ya, teman saya itu pensiunnya sekian ratus juta dimasuk nondek situ saudara. Dan terus kemudian ya itu yang terjadi, hilang sekarang. Masa tuanya bukan bahagia, malah kepikiran kayak ngono. Sampai akhirnya sakit, ya mengenaskannya sampai akhirnya suaminya meninggal. Salah satunya gara-gara mikirin yang kayak gitu, saudara. Nah yuk, jaga hati kita supaya enggak serakah. Apa yang di tanganmu, hal kecil yang Tuhan percayakan, kelola dengan baik, ya. Firman Tuhan katakan harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit itu menjadi berkat. Tapi harta yang didapatkan dengan cepat itu bisa bikin malapetaka buat kita. Tadi pagi sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya muter kitab Amsal saudara, pakai Alkitab suara. Saya dengerin mulai Amsal 1. Amsal itu penuh dengan hikmat dari Tuhan. Ya, salah satunya ngomong kayak tadi itu. Harta itu yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, itu akan jadi berkat. Makanya saudara setia dalam hal kecil. Hal apa yang ada di tangan saudara? Hal-hal kecil apa yang Tuhan ajarkan dalam hidupmu? Setia di situ, belajar di situ. Saya salah satu hal yang Tuhan ajarkan dalam hal setia itu gini saudara. Setia dalam hal uang kecil. Suatu hari saya dimintain tolong oleh teman gereja yang cukup kaya, ya, saya disuruh beli barang, saudara. Indra minta tolong beli barang ini, Indra. Oke, Ci, saya belikan, saudara. Begitu saya belikan, ada kembaliannya. Kembaliannya itu ya antara 15.000, 17.000, saya agak lupa. Kembaliannya cuma 15 sampai 17.000 saja. Saya mikirnya gini, alah duit 15.000, 17.000 gawe wong soge, apa artine? Saya mikirnya gini, udah nggak usah dikembaliin, nggak ada artinya duit 15.000 buat orang kaya. Tapi Tuhan itu ngajarinya gini, Ndra, balekno, masio itu cuma 15.000, kembalikan. Kamu belajar setia dalam hal kecil. Oh iya Tuhan, oke saya nurut. Saya kembalikan ke orang itu, saya kasih notanya, saya kasih barangnya, saya kasih kembaliannya. Dan saya waktu itu, karena saya waktu itu masih sepeda motoran, enggak punya banyak duit gitu ya saudara ya. Saya masih berharap, Tuhan semoga dibalekno susuke gitu ya. Lumayan gawe tuku bensin. Ternyata apa saudara? Gak dikei. Enggak dikasih ongkos, enggak dikasih biaya ini itu, enggak sama sekali. Tapi di situ saya diajar Tuhan untuk setia dalam hal kecil.
Biarpun uang cuma 15.000, 17.000, bukan hakmu, kembalikan. Saya dulu sebelum full time di gereja, saya juga kerja, saudara. Saya disuruh bos saya untuk beli peralatan kantor. Dulu peralatan kantornya belinya di Gading Murni, tokonya namanya. Waktu saya beli di sana, ya kira-kira waktu itu habis 1 juta lah peralatan kantor. Gitu. Kasirnya itu bilang gini, Pak ini ada diskon 10%, mau ditulis atau enggak? Nah saya baru lulus SMA terus kerja, saudara. Masih culun, masih enggak ngerti dunia tipu-tipu. Ya, dunia tipu-tipunya lagu itu, saudara. Ya, waktu itu saya masih enggak ngerti, saya tanya, Mbak maksudnya apa Mbak? Ya kalau ditulis di nota, ya ini masuk ke perusahaan. Tapi kalau enggak ditulis di nota, duit 10%-nya bisa untuk masuk ke Bapak. Saya mikir, oh gitu ya. Terus saya ngomong, enggak Mbak, tetap tulis di nota. Itu bukan hak saya. Saudara, enggak gampang kayak gini. Karena kadang ada keinginan, aduh Tuhan wong sakmene lho, aduh duit cilik ini Tuhan, aduh Tuhan ini hal kayaknya enggak berarti. Hei dengar baik-baik. Mungkin engkau lihat ini perkara kecil, tapi saya kasih tahu ayat ini bilang, kalau engkau enggak setia dalam perkara kecil, Tuhan enggak pernah kasih perkara besar di hidupmu. Sekarang saya mengelola atau mengatur sebuah sekolah misi. Saudara tahu sekolah misi itu pembangunan sampai beli tanah semuanya habisnya 5,5 M. 5,5 miliar. Saya enggak keluarin duit sepeser pun. Ada seorang pengusaha yang digerakkan Tuhan untuk beli tanah, bangun semuanya, dan saya yang mengelolanya. Waktu saya bertanya-tanya, kok percaya sih wong iki ambek aku? Buat pengusaha duit 5,5 M itu bisa diputer, bisa buat ini, itu, dan lain sebagainya menghasilkan. Sementara ini ditaruh buat saya, dan gak menghasilkan apa-apa, saudara. Kok orang mau percaya gitu loh. Ketika saya bertanya-tanya kayak gitu, Tuhan ingetin saya beberapa tahun yang lalu. Kamu ingat 17.000 yang kamu kembalikan? Kamu ingat waktu kamu masih kerja, Tuhan ngajarin kamu untuk mengembalikan hal kecil? Kamu bisa dipercaya hal kecil. Sekarang Tuhan kasih hal besar di hidupmu. Buat teman-teman yang masih muda, dengar baik-baik. Kalau kamu duit 15.000 mbok entit, ngerti ya, dientit ya. Ini bahasa Surabaya, lebih gampang gitu ya. Duit kecil yang bukan hakmu saja kamu ngambil, jangan pernah mimpi kamu dipercaya hal besar. Bahkan manusia pun saudara, kalau saudara punya bos, saudara disuruh sama bosmu, aku titip beli makan siang. Dikasih duit 50.000, beli nasi padang 40.000. 10.000 nih gak mbok balekno, bosmu tahu, tak kasih tahu. Mungkin dia gak nagih, tapi dia tahu. Dan ketika engkau gak mengembalikan kembaliannya itu, bosmu itu memberi penilaian, saya kasih tahu. Oh arek iki duit 10.000 dijupuk, gak kira munggah pangkate, gak kira munggah berkate. Tapi kalau engkau mungkin duit 10.000, 5.000, bahkan 2.000, engkau setia, engkau ngomong, bos ini kembaliannya, bos ini makanannya. Bosmu itu ngelihat hidupmu, ngelihat catatanmu itu loh saudara. Bos di dunia aja kayak gitu, apalagi bos di atas segala bos kita. Dia melihat hal kecil yang engkau kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setialah dalam hal kecil. Yang ada di tanganmu apa, yang ada di tanganmu berapa. Kelola itu, pakai itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan, jangan terus hatimu serakah, kepingin cepat gede, pingin cepat soge, pingin cepat punya banyak. Jangan. Karena nanti kamu akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara sendiri yang repot nanti. Kenapa kok Tuhan itu mau kita itu stepnya bertahap, saudara? Supaya engkau enggak sombong, supaya engkau enggak kaget, supaya engkau itu ngerti namanya proses.
Karena Tuhan itu mencintai proses, Tuhan itu suka membentuk kita dengan yang namanya proses kehidupan. Karena saudara ini saya kasih tahu, seandainya Tuhan itu memberkati semua saudara, semua masing-masing dikei 1 miliar. Ya, pulang dari tempat ini ya, Bu Siani lagi baik hati diberkati Tuhan gitu ya. Terus setiap jemaat dikei duit 1 miliar. Yang mau duit 1 miliar amin. Lek duit KB amin dan melek gitu saudara. Saudara saya kasih tahu, dengar ini baik-baik ya. Seandainya Ibu Gembala memberikan saudara masing-masing semuanya 1 miliar dikei satu-satu. Tak jamin minggu depan sing neng gereja gak akeh. Ono sing neng liburan neng Bali, ono sing neng kono, ono sing neng kono, ono sing ngentekno duwe iki. Kenapa kita ini enggak siap? Kita ini banyak sekali enggak siap. Saudara, suatu hari saya diceritain teman saya yang dia tinggal di Jakarta. Ada seorang full timer gereja. Gelarnya PDP, pendeta pembantu Masian. Data sekarang pendeta Pratama ya Bu ya. Ya. Pendeta pembantu waktu itu. Dia suatu hari ikut reality show saudara. Zaman-zaman dulu kan masih ada reality show dulu Penghuni Terakhir kalau enggak salah. Ya. Reality show ini dia ikut saudara. Dia dari orang Kristen ya, pejabat gereja, pengerja sederhana, orang biasa ikut acara itu dan tiba-tiba akhirnya dia menang jadi juara 1 saudara. Dia dapat duit, dia dapat rumah, dia dapat endorse dan lain sebagainya, iklan dan lain sebagainya. Tiba-tiba itu melambung tinggi saudara. Saya kasih tahu. Akhirnya gak neng gereja blas. Akhirnya mundur dari Tuhan. Akhirnya hidupnya macam-macam, kena narkoba dan lain sebagainya. Kenapa? Dari 0 tiba-tiba ke 100, kaget. Makanya Tuhan itu suka yang namanya proses setia dari hal kecil. Supaya saudara ini siap ketika diberkati besar, engkau sudah kuat. Engkau sudah ngerti ngelolanya seperti apa. Makanya yuk setia dari hal kecil. Setia ngasih persembahan, setia ngembalikan perpuluhan. Ya wis enggak usah ribut perpuluhan penting atau enggak ya, enggak usah ribut. Saudara mau ngasih terserah enggak pun urusanmu kok gitu ya. Saya enggak terlalu peduli. Tapi yang penting adalah saudara belajar untuk setia dari hal kecil. Engkau setia mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Engkau kembalikan. Udah setia dari hal yang itu. Saya ini belajar saudara, sejak kecil ya, sejak saya bertobat saya setia belajar. Sejak duit masih ratusan ribu, saya udah setia. Sekarang Tuhan percayakan lebih gede lagi. Belajar tetap setia. Dan pasti bisa, karena apa? Latihan dari yang kecil. Oke, yang kedua. Next. Matius 25 ayat 20 katakan gini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Yang kedua saudara, setia itu bukan cuma sekedar saudara ukurannya waktu saja. Tapi engkau ini produktif enggak? Menghasilkan enggak? Saudara dengar baik-baik ya, Tuhan kita itu pikirannya kayak pengusaha. Ingat ini baik-baik. Yang namanya pengusaha, saya minta gini saudara. Saudara boleh karyawan, saudara boleh ibu rumah tangga, tapi mentalmu mesti mental pengusaha. Ya, mental pengusaha itu apa? Kayak Bapak di surga. Ya, perumpamaan ini gambarin tentang Tuhan. Tuhan itu gini loh, Tuhan itu enggak mau ngasih sesuatu di tangan saudara dan balik pancet aja, enggak mau dia. Tuhan itu mau ketika saudara dikasih, saudara usahakan itu, saudara kerjakan itu sehingga engkau bisa membawa lebih kepada Tuhan. Saudara dengar baik-baik, ini bukan untuk keuntungan Tuhan.
Saudara baca, yang dikasih 5, dia kembalikan 10, dipek Tuhan enggak? Ayatnya bilang dipek Tuhan enggak? Kok gak ada sing jawab sih saudara? Diambil Tuhan enggak? Enggak, dikembalikan saudara. Artinya Tuhan itu mau melatih mental kita, mindset kita. Bahwa setia itu produktif. Jadi jangan saudara itu bangga kalau saudara, Pak berapa tahun berjemaah di tempat ini. Pak dulu tempat ini tuh enggak kayak gini. Dulu masih sederhana, masih kecil. Saya sudah di situ. Saya udah di situ. Sampai sekarang seperti ini saya tetap di sini. Dan saudara ngomong ini loh setia. Saudara mungkin itu setia tapi masih dalam ukuran manusia. Tapi ukurannya Tuhan setia itu produktif. Artinya gini, berapa jiwa yang sudah engkau bawa ke tempat ini? Berapa jiwa yang sudah engkau menangkan buat Tuhan? Berapa jiwa yang sudah engkau doakan ketika orang itu bermasalah? Berapa jiwa yang saudara sudah ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Itu produktif. Bukan cuma sekedar pinter manasin bangku gereja. Dan saudara ngomong, saya setia loh Pak. Karena banyak orang cuma manasin bangku gereja gara-gara sungkan, kalau enggak ke gereja ditelepon pendetanya. Dan sungkan dikunjungin. Loh kayak gitu itu saudara. Bukan setia benar-benar produktif, setia hanya karena ya di rumah nganggur, enggak punya temen, di gereja kayak koncoy, apa meneh maringi ono mangane. Wah. Saudara jangan cuma kayak gitu, saudara ini enggak salah loh ya saudara, ini enggak salah, saudara ke gereja setia itu baik. Tapi ukuranmu jangan cuma ukuran manusia, ini loh ukurannya Tuhan, engkau produktif yuk. Kalau engkau lihat keluargamu masih belum dalam Tuhan, masih belum percaya Tuhan, coba diajak ke tempat ini, itu loh produktif. Kalau gereja ini membutuhkan pelayan-pelayan, saudara ngomong, Bu saya mau melayani Bu. Bu saya punya talenta ini, saya mau melayani. Itu produktif. Jangan cuma datang terus duduk, ngikutin terus pulang. Cuma gitu aja, apalagi kemudian karakternya gak berubah. Wah repot kayak gini nih. Ini orang-orang yang gak produktif dalam gereja yang modelnya kayak gini saudara. Ya, isoe mek ngamuk-ngamuk, isoe menilai, isoe cuma menghakimi gitu ya. Ya, kalau ada yang salah langsung komentar akeh gitu ya. Tapi begitu dimintain bantuan, dimintain partisipasi, dimintain produktivitasnya, nggak pernah mau terlibat. Kayak gini ada nggak di sini? Kayaknya nggak ada kok, nggak ada. Kasih tahu kiri kanannya, neng kini gak ono model kayak ngono. Ya, karena di sini orangnya produktif. Amin. Amin. Ya, saya berdoa Tuhan mendapati saudara jadi jemaat yang produktif. Bukan cuma sekedar datang dan nggak ngapa-ngapain. Ya, kalau perlu saudara tanya sama Bu Gembala, Bu, saya punya kemampuan ini, saya punya kemampuan itu. Apa yang bisa saya berikan untuk gereja ini? Mungkin saudara nggak punya duit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apa yang kamu bisa. Misalkan saudara pinter elektronik gitu ya, Bu ini AC-nya kok ada yang mati, bisa nggak saya perbaiki, boleh nggak saya perbaiki Bu, supaya nanti jemaat bisa ibadah dengan baik. Bu ini ada kaca yang pecah, saya ini punya toko kaca Bu, bisa nggak saya gantiin Bu. Itu loh produktif. Jangan cuma pinter menilai, menghakimi, ngamuk-ngamuk, koreksi, wis gak usum sih kayak gitu. Itu sebelum Covid gak apa-apa, itu sing wis kena Covid hilang lah gitu ya. Ya, sekarang sudah lewat Covid, ayo jadi orang-orang yang produktif dalam Tuhan. Ya. Dalam hal apa lagi? Kerja juga gitu, Saudara. Jangan cuma engkau setia bertahun-tahun. Jangan-jangan bosmu cuma sungkan karena sebenarnya ingin mecat kamu. Karena tidak ada yang dihasilkan. Telatan lah. Ya, suka bikin onar lah, waya kerja tidur lah.
Saking kamu wis suwe ya, bos saya pecat iku sungkan gitu ya Saudara. Jangan cuma kayak gitu Saudara. Engkau kerja bukan cuma sama bos, tapi engkau kerja sama bos di atas segala bos. Makanya orang yang diberkati hidupnya itu pasti benar di hadapan Tuhan. Ya, pasti hidupnya benar, diberkati. Udahlah, berkat itu ngikutin, bahkan ngejar saudara. Kalau hidupmu benar. Tapi kalau kamu kerja aja males-malesan, telat-telatan, turu ning kerjaan. Ya, saya ini dulu juga pernah kerja. Seringkali omongan pegawai itu gini, waktu saya datang rajin, waktu saya lakukan kerjaan dengan baik, ada temen itu yang ngomong gini, Ndra lah apa soro-soro, sing soge lo bose. Betul enggak omongan kayak gitu banyak enggak di karyawan-karyawan yang kerja? Sudah saya kasih tahu, saya berdoa omongan kayak gitu tidak ada di jemaat di tempat ini. Itu omongan orang yang enggak takut akan Tuhan, yang hidupnya enggak produktif, ya, yang hidupnya enggak akan diberkati. Tapi orang yang takut akan Tuhan, ada bos enggak ada bos tetap kerja sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Karena yang ngangkat kamu itu bukan bosmu, yang ngangkat kamu Tuhan. Tuhan yang ngangkat saudara. Tuhan yang ngangkat saudara. Ya, jadi jangan khawatir enggak diberkati. Berkat itu akibat saja, itu akan nyusul kamu, itu akan ngejar kamu bahkan. Kalau hidupmu benar. Ya. Yang ketiga contohnya adalah ini saudara. Produktif itu kayak apa sih? Saya kasih contoh di dalam keluarga khususnya. Jangan sampai saudara ya, hidup saudara enggak produktif dalam keluarga. Ada banyak orang bapak-bapak pulang kerja hanya kemudian terus ya capek, ya anak ngajak main nggak pernah mau, ya alasannya capek gitu dan lain sebagainya. Bahkan ada orang-orang itu yang males pulang ke rumah gara-gara menghindari itu semuanya. Ya, saya punya teman, ada anak muda yang saya bina, anaknya 4, si cilik-cilik kabeh saudara. Paling gede itu si kelas 3 SD. Ya, suatu hari ketemu di Adijasa karena ada teman yang mamanya meninggal. Ketemu di Adijasa sore-sore. Ya. Terus udah jam tujuan, enggak pulang-pulang dia. Saya tanyain dia, "Lo kan enggak mulai dah." Jawabannya apa? "Engko ae kain." "Lho apa oh?" "Ndek omah akeh kerjaan." Ngurusi anak 4, ya, biar bojoku sik ae. Aku sik kesel gitu. Ya. Saudara dengar baik-baik, bapak-bapak dengar baik-baik. Memang kalau disuruh milih, saya pun dulu saudara, waktu anak saya masih kecil, kalau disuruh milih ngurusi anak selama 2 jam sama kerja seharian, saya lebih milih kerja seharian. Karena ngurus anak itu susah ternyata, ya capek juga gitu ya. Tapi saya kasih tahu bapak-bapak, dengar baik-baik, anakmu perlu kamu. Mereka perlu dididik, mereka perlu didampingi. Saya kalau ngomong sama anak-anak youth saya yang baru punya anak kecil-kecil, mereka ngeluh capek, mereka ngeluh ini itu, saya kasih tahu, wis tala, nikmatono. Nanti nek anakmu wis SMP, SMA, gak gelem lu ngombek kamu. Anak saya ini udah kuliah semester 3, sejak SMA wis ndak mau pergi sama saya. Kalau mau pergi pun itu tanya, mbek siapa, kemana, ketemu siapa, siapa saja yang ikut. Itu ditanyai kuabe sudah. Nek gak cocok atine gak budal. Jadi kalau sementara anak saudara ini sekarang masih kecil-kecil ikut, ngintil saudara terus, nikmatono. Nikmati. Nanti engkau akan merasa kehilangan. Karena mereka akan kemudian lebih suka sama temennya, belum lagi nanti kalau udah dewasa menikah dan lain sebagainya. Jadi jangan menghindar dari produktivitasmu sebagai kepala keluarga. Ibu-ibu juga gitu. Ayo jadi orang tua yang produktif.
cintai anak-anak saudara di rumah dengan baik. Sehingga kemudian anak saudara itu enggak golek cinta di luar sana. Saudara, itu saya sedih ngelihat anak-anak SMP udah panggilannya pipi mimi. Udah pacaran, ya. Bahkan saya kadang lihat di TikTok itu loh, anak sik saipet-ipet saudara ngomongnya, ya kita sama-sama jodoh gitu ya. Si SMP wis ngomong kayak ngono, saudara. Saya kasih tahu, mereka kenapa kok kayak gitu? Karena di rumah nggak dapat cinta, orang tuanya nggak ngeluarin cinta buat anak-anaknya, sehingga kemudian mereka cari di luar sana. Saudara, anak saya cuma satu, saya cintai dia, saya limpahi dia dengan segala yang saya mampu. Saya ngomong ini bukan saya sempurna, saya juga banyak salahnya, saudara. Ya, waktu SD saya berusaha untuk kalau bisa saya jemput dia, antar dia. Ya, kalau enggak istri saya pasti saya, udah. Ya, saya sering kali ajak anak saya main, ya, saya naik sepeda motor jemput dia, nanti kita mainannya apa? Kalau pas dapat, kapan panas-panas gitu sudah, kalau pas dapat tempat yang agak teduh, motornya saya pelainin, dingin gitu ya. Nanti kalau udah kena panas saya gas banter gitu ya, panas cepet gitu ya. Anak saya ketawa sambil gonceng itu sudah, seneng. Saudara, bikin anak kita itu cinta sama kita. Kita juga cinta sama anak kita, sehingga hidup rumah tangga kita itu produktif. Benar-benar ngalami surga gitu loh, saudara. Sehingga bapak-bapak waktu pulang kerja itu pikirannya enggak main-main sama temennya, tapi langsung pikirannya pulang. Karena surgaku di rumah sana. Ada istri, ada anak yang nunggu aku. Ibu-ibu juga gitu, enggak gatel. Waduh, nek neng omah rasane panas, pingin metu, wae arisan terus, saudara. Saudara-saudara boleh kumpul sama teman, boleh enggak masalah. Tapi jangan sampai engkau tinggalin keluargamu hanya untuk ngumpul sama temanmu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah lupa bahwa kita saudara itu sudah berumah tangga. Kadang orang itu lupa wis kawin, wis duwe bojo, wis duwe anak. Terus kemudian apa? Main ke rumah temennya lebih lama daripada ngumpul sama anaknya. Ini hal-hal yang enggak benar yang kita mesti belajar, sehingga kemudian kalau anak kita kemudian enggak cinta sama kita, jangan salahin mereka, karena engkau enggak pernah investasi hubungan dengan mereka. Amin. Yuk bangun generasi yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Yuk investasi produktivitasmu di keluarga. Jangan sukanya itu cuma kelihatan baik. Ya, cuma kelihatannya saja. Jangan, saudara. Jangan. Ya. Suatu hari saya pernah ditelepon oleh seorang ibu. Ibu ini sudah cukup lanjut usianya, udah agak tua, 60-an gitu, saudara. Ya, dia telepon ke saya, waktu itu saya ngisi sebuah radio terus dimintain nomor teleponnya. Ibu ini curhat, saudara. Dia sudah nenek-nenek. Dia cerita sama saya gini, Pak, saya ini Pak, dianggap sama tetangga-tetangga saya, keluarga saya harmonis. Kenapa? Karena hampir setiap hari saya dan suami itu boncengan sepeda motor ke pasar, belanja. Dan tetangga-tetangga kami itu seringkali ngelihat kami udah tua, boncengan motor, ya, kelihatannya luar biasa. Mereka ngomong, aduh bapak ibu ini ya setia ya, aduh rukun ya, harmonis ya. Ya saya dikasih tahu kayak gitu, saya senyum aja Pak. Tapi sebenarnya Pak, ya ini Pak saya mau cerita. Saudara tahu, ibu ini cerita gini, saudara. Pak, suami saya itu nganterin saya, bayar saya Pak. Setiap nganter jemput itu Pak, saya ketewu, 50.000 saya bayar Pak. Kalau enggak mau suami saya.
Saya mikir kok murahan Gojek ya Bu ya. Gitu. Gojek 10.000 seiso lek cedek gitu. Ini suaminya sendiri minta bayaran Pak. Dan saya itu Pak sama suami udah enggak sekamar Pak. Suami saya tidur di depan, saya tidur di belakang. Dan yang lebih mengenaskan Pak, ini dengar baik-baik ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ya keluarga di tempat ini ngalami. Ibu ini bilang gini, ketika suami saya kasih uang 50.000 itu disimpan. Tapi nek wis ngumpul rodo akeh, dipakai duitnya ke tempat pelacuran. Tapi tetangga saya Pak ngelihatnya keluarga saya baik-baik. Saudara jangan cuma mau kelihatannya saja. Tapi benar-benar yuk keluarga kita, keluarga yang produktif, keluarga yang cinta Tuhan. Kita bisa menikmati hidup keluarga kita dengan baik. Amin. Yang terakhir, yuk setelah ini kita makan-makan. Bayar dewe-dewe tapi. Yuk kita lihat ya, yang terakhir, setia itu apa sih? Ayat yang berikutnya dikatakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Artinya apa? Setia itu sampai akhir. Gak ada setia tengah-tengah itu gak ada saudara. Kalau saudara misalkan ya, saudara kuliah harusnya 4 tahun. Tapi saudara baru 2 tahun, 3 tahun terus mandek, apakah itu setia? Enggak. Setia itu sampai selesai. Setia itu sampai akhir. Jadi engkau yang berumah tangga, firman Tuhan katakan, pernikahanmu itu bukan cuma sampai kakek nenek. Makanya kalau ngasih selamat orang pernikahan jangan ngomong gini, sampai kakek nenek ya, nanti sampai kakek nenek pegatan, cerai. Tapi kalau ngasih selamat itu bilang gini, sampai maut memisahkan. Itu ucapan yang benar sesuai firman Tuhan. Ya, yuk setia sampai akhir. Dan juga khususnya kita setia sama Tuhan sampai akhir. Imanmu itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Bilang gini loh, Tuhan masih doaku enggak dijawab, masih doaku belum dijawab, aku tetap setia sama Tuhan. Aku tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih pergumulanku luar biasa, masih tantangan yang aku hadapi, kayaknya kok enggak habis-habis. Tuhan, aku mau tetap setia sama Tuhan. Ayat terakhir, next. Ayatnya bilang gini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Tuhan itu mau ngomong gini loh saudara lewat ayat ini. Aku nek disuruh tidak setia, gak iso aku. Tuhan itu mau ngomong gini, aku ini kalau mbok suruh gak baik, aku gak bisa karena pribadiku itu baik. Biarpun kamu jahatin aku, biarpun kamu gak setia sama aku gak bisa kalau gak setia sama kamu. Ayo kita belajar kesetiaannya Tuhan. Saudara, kita ini bencekno sama Tuhan. Kita ini mokong sama Tuhan. Kita ini nakal sama Tuhan. Kita ini kurang ajar sama Tuhan. Kita kadang perlakukan Tuhan itu ya kayak satpam. Kita perlakukan Tuhan itu ya kayak apa ya? Orang kita kasih doa, kita kasih deadline. Tuhan minggu iki lho ya, nek gak dijawab awas kon. Kita itu kurang ajar banget sama Tuhan. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, biarpun kita kayak gitu, Tuhan itu loh tetap setia sama kita. Tetap baik sama kita. Nafas kita loh enggak dicabut waktu kita ngomong kayak gitu. Artinya apa? Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Ayo belajar sama-sama kesetiaan Tuhan. Saya enggak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Mungkin ada saudara yang disakiti hatinya oleh suamimu, oleh istrimu, oleh anakmu, mungkin oleh orang tuamu. Ayo belajar ngomong gini, biarpun hatiku disakiti sama mereka, aku tetap mau mengasihi mereka.
Aku mau tetap berdoa buat mereka. Aku mau tetap setia sama mereka. Aku mau tetap baik sama mereka. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang ada di dalam kita, yang membuat kita mampu, yang membuat kita setia. Amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama.